yang saya hormati, para dewan juri dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat beliau, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ladies and gentlemen, allow me to ask a question. Is it possible for a nation to stand strong without unity? Can the people prosper without sovereignty? And can Indonesia progress without both? The answer is clear: impossible. Therefore, I have entitled my speech this time, United Strong, Separate Great, Indonesia Moving Forward. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah mungkin sebuah bangsa bisa berdiri kokoh tanpa persatuan? Tidak mungkin. Apakah rakyat bisa sejahtera tanpa kedaulatan? Tidak. Dan apakah Indonesia bisa maju tanpa keduanya? Tidak. Jawabannya jelas, tidak mungkin. Karena itulah pidato saya kali ini saya beri judul Bersatu Kuat, Berdaulat Hebat, Indonesia Melangkah Maju. Bangsa Indonesia lahir dari keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sejarah, kita selalu belajar bahwa ketika bangsa ini bersatu, kita mampu menghadapi tantangan sebesar apapun. Bahkan tahun 2025 ketika berbagai gejolak sosial muncul di tengah masyarakat, kita melihat bagaimana semangat solidaritas rakyat tetap menggemakan persatuan. Inilah bukti bahwa persatuan adalah nafas bangsa. Tanpa itu, Indonesia akan rapuh. Kedua, berdaulat ekonomi sebagai kekuatan. Hadirin sekalian, kedaulatan bukan hanya soal wilayah, tapi juga kemandirian ekonomi. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2025 berada di angka sekitar 4,8%. Memang melambat dibanding kuartal sebelumnya, tetapi pemerintah merespon cepat dengan paket stimulus sebesar 1,5 miliar dolar Amerika. Paket ini mencukup subsidi transportasi, potongan tarif tol, dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, bangsa Indonesia juga memperkuat skema burden sharing dengan pemerintah untuk mendukung program perumahan rakyat dan koperasi. Langkah ini adalah upaya nyata agar ekonomi kita tidak bergantung pada asing, tetapi tumbuh dari kekuatan rakyat sendiri. Ketiga, rakyat sejahtera tujuan utama pembangunan. Saudara-saudara, kedaulatan tanpa kesejahteraan hanya akan menjadi slogan kosong. Syukurlah data terbaru menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan menurun dari 9,30% pada 2023 menjadi 9,3% pada 2024. Kemiskinan ekstrim berhasil ditekan dari 1,12% menjadi 0,83% hingga Februari 2025. Lapangan kerja bertambah sekitar 3,59 juta orang. Namun, kita tidak boleh lengah. Sektor manufaktur mengalami penurunan dari 32% menjadi hanya 19%. Bahkan menyebabkan hilangnya lebih dari 42.000 pekerjaan pada paruh pertama 2025. Fakta ini menjadi alarm agar kita tidak hanya berpuas diri, tetapi terus berinovasi menciptakan lapangan kerja baru. Keempat,
Indonesia Maju menuju 2045. Hadirin sekalian, semua perjuangan ini mengarah pada visi besar Indonesia Emas 2045. Pada tahun itu, Indonesia menargetkan menjadi ekonomi terbesar kelima dengan pendapat per kapita sekitar $25.000 Amerika. Untuk mewujudkannya, pemerintah sudah memulai langkah strategis. Salah satunya program bantuan pangan bergizi gratis bagi jutaan ibu hamil dan anak sekolah. Program ini bukan sekedar soal makanan, tetapi investasi untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Ladies and gentlemen, let us remember unit. We are a strong nation. Separate, we stand tall on our 2 feet. Oppressed people is a sin that development truly beneath us. The weight of this, Indonesia will surely move forward. Hadirin yang saya banggakan, mari kita ingat kembali, bersatu kita menjadi bangsa yang kokoh, berdaulat kita berdiri tegak di atas kaki sendiri. Rakyat sejahtera menjadi tanda bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada semua. Dan dengan semua itu, Indonesia pasti melangkah maju. Maka saya mengajak kita semua, khususnya generasi muda, untuk tidak hanya menonton, tetapi ikut ambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan berkontribusi nyata untuk bangsa. Kututubi mea pogaukusi, tema anana, mai taposang waka, Indonesia ta majuaka na ileitu. Saya tutup pidato ini dengan sebuah seruan. Bersatu kuat, berdaulat hebat, Indonesia melangkah maju. Terima kasih. Tangkana po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.